Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang sangat mudah dibuat dan rasanya enak banget. Kue basah yang satu ini, cara buatnya sangat mudah, hanya mencampurkan 3 varian tepung bersama santan lalu dikukus. Hasil kuenya cantik dan mulus banget, serta rasanya enak, manis, gurih, legit, berpadu jadi satu. Teksturnya juga sangat lembut dan tidak keras sama sekali. Cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 320 gram atau sekitar 17 sendok makan. Tambahkan garam setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Nah, kalau bahan keringnya udah, kita masukkan semua ke dalam wadah, lalu diaduk dengan whisker ya sampai tercampur rata. Nah, untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Nah, bahan keringnya udah tercampur rata semua. Selanjutnya saya masukkan santan sebanyak 1300 ml. Masukkan secara bertahap ya, sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata dan bahan-bahannya larut semua. Dan untuk santan yang saya gunakan ini, santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang sudah tua dan saya peras airnya. Yang saya gunakan ini juga santan kental ya teman-teman, supaya rasa kuenya semakin enak, semakin gurih dan aromanya semakin wangi. Supaya kuenya lebih awet dan tidak mudah cepat basi serta tahan berhari-hari di suhu ruang, jangan lupa ya santannya untuk dipanaskan terlebih dahulu. Serta gunakan santannya dalam keadaan udah dingin ya teman-teman. Nah, untuk santannya boleh juga ya menggunakan santan instan yang ditambah dengan air. Tapi pastikan menggunakan santan yang kental ya supaya rasa kuenya semakin enak. Nah, setelah saya aduk kurang lebih selama 5 menit, adonannya udah rata dan tercampur semua. Selanjutnya saya siapkan wadah bersih. Dari adonan yang banyak saya ambil sedikit, kurang lebih sebanyak 600 ml. Jangan lupa disaring ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Serta untuk adonan yang sedikit ini tidak saya berikan pewarna ataupun perasa apapun. Dan untuk adonan yang paling banyak, saya menambahkan pewarna makanan berwarna ungu. Nah, untuk warnanya ini sesuai selera ya, dan sesuai dengan keinginan. Lalu diaduk rata dengan whisker ya, sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Nah, kalau mau lebih wangi, saat memanaskan santannya, jangan lupa ditambahkan dengan daun pandan ya, supaya aromanya semakin enak. Nah, kalau udah rata, sisihkan adonan ini terlebih dahulu, dan kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan yang berbentuk persegi dan jangan lupa ya diolesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk adonan pertama saya masukkan adonan yang berwarna ungu terlebih dahulu dan adonan ungu tadi saya bagi menjadi dua ya, masing-masing 600 ml. Jangan lupa disaring ya supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Kalau udah dituangkan ke dalam loyangnya, selanjutnya akan saya kukus kuenya. Pastikan ya kukusannya sudah panas dan mendidih. Dikukus menggunakan api kecil aja selama 15 menit sampai 20 menit sampai set. Setelah 20 menit untuk lapis yang pertama sudah set, kemudian saya masukkan lapisan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Nah, untuk lapis yang kedua ini berwarna putih, ini masukkan secara perlahan sedikit demi sedikit, baru kita masukkan untuk adonan yang paling banyak. Dikukus kembali dengan api kecil selama 15 menit atau sampai 20 menit sampai set. Nah, setelah 15-20 menit dikukusnya dan udah set, kita buka tutup kukusannya, kita masukkan lapisan yang terakhir, lapisan selanjutnya yang berwarna ungu. Nah, untuk lapis terakhir ini jangan lupa ya untuk diaduk-aduk terlebih dahulu supaya rata. Dan untuk yang terakhir ini juga dikukus paling lama. Saya kukus kurang lebih selama 25-30 menit sampai matang semua. Gunakan api kecil ya supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Setelah saya kukus kuenya selama 1 jam lebih dan kuenya sudah matang, langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan. Dan kue ini biarkan dulu dingin di suhu ruang ya, karena kalau masih panas tekstur kuenya ini masih lembek dan sangat sulit dikeluarkan dari cetakan. Jadi biarkan dingin terlebih dahulu di suhu ruang.
Nah, kuenya udah saya keluarkan dan kuenya udah dingin serta agak sedikit mengeras. Kita siapkan pisau potong kuenya, jangan lupa untuk dialasi dengan plastik wrap ataupun diolesi minyak sayur. Tujuannya supaya tidak lengket ketika dipotong kuenya. Nah, terlihat ya, kuenya perlapisannya sangat mulus dan halus karena kita menggunakan api kecil tadi, dan kuenya juga sangat lembut serta tidak lengket ketika dipotong. Hasil dari satu resep sebanyak 30 slice kue lapis, tapi ini bervariasi ya, tergantung cara kita memotong kuenya. Nah, kalau udah selesai kita potong kuenya, kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Terlihat ya, warnanya juga cantik, perlapisannya juga rapi, tekstur kuenya sangat lembut dan empuk serta tidak keras. Rasanya enak banget, manisnya pas, santannya berasa, aromanya juga wangi dan rasa kuenya ini gurih banget. Kalau udah coba, pasti ketagihan. Terima kasih sudah menonton video saya ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, selamat mencoba.